Sobat Indosport, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila di YouTube channel Indosport di program dari Arena. Seperti biasa, dari Arena akan menghadirkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar olahraga pastinya. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan informasinya, dan ini dia video lengkapnya. Barcelona bangkrut gara-gara Lionel Messi. Calon presiden Barcelona yaitu Victor Font mengungkapkan bahwa saat ini kondisi keuangan klub benar-benar menuju ke arah bangkrut gara-gara pandemi corona sekaligus biaya mempertahankan Lionel Messi. Mundurnya presiden sebelumnya yaitu Josep Maria Bartomeu, justru masalah Barcelona kian rumit. Bayangkan saja, hutang piutang mereka melonjak dari 217 juta euro atau sekitar 3,6 triliun rupiah hingga kini jadi 488 juta euro atau sekitar 8,2 triliun rupiah. Dilansir dari Football Espanya, Font menyebut jika Barcelona secara praktis berada pada situasi ekonomi bangkrut dan memang teknisnya demikian. Beberapa tahun lalu diagnosis masalah sejatinya sudah harus dipelajari untuk mencari solusi dan dia heran mengapa pemilihan presiden belum diadakan. Sebelumnya, Carlos Tevez selaku presiden sementara klub tersebut pun sudah menyatakan jika Barca dipastikan bakal alami pilot jika syarat pemangkasan gaji 30% demi menghemat 190 juta euro atau sekitar 3,2 triliun. Ironisnya, hal ini mereka dapat semenjak tahan Messi. Font juga menambahkan jika berbagai keputusan struktural klub harus dibuat pada tingkatan ekonomi. Situasi gaji saat ini sangat berefek fatal dan sudah seharusnya pihak direksi tahu akan hal itu. Mereka seharusnya segera adakan pemilihan presiden baru dengan cara virtual. Padahal sejumlah pihak sempat mendesak agar Messi angkat kaki usai kondisi klub yang tak tertolong lagi. Namun Messi malah dipaksa untuk bertahan satu musim lagi dan tentu wajib diganjar 554.000 euro atau sekitar 9,4 miliar rupiah per pekan. Parahnya lagi, El Barça baru saja perpanjang kontrak beberapa pemainnya. Para bintang Manchester United bisa jadi dalang pemecatan Solskjaer. Sejumlah bintang Manchester United dapat menjadi dalang pemecatan oleh Gunnar Solskjaer. Pelatih asal Norwegia ini sempat meyakinkan di awal musim, namun semuanya berbalik terutama usai digilas 0-1 Arsenal lalu dan kalah oleh klub Turki Istanbul Başakşehir pada lanjutan Liga Champions. Kondisi ini makin diperparah setelah setan merah dilibas 1-6 oleh Tottenham Hotspur sebelumnya pada lanjutan Liga Inggris. Legenda Arsenal, Ian Wright menyatakan bahwa saat ini banyak para pemain Manchester United yang enggan mendengarkan perintah dari Solskjaer, terutama bintang Manchester United asal Portugal Bruno Fernandes. Semuanya berharap pelatih dapat memberi motivasi ke mereka, namun yang terlihat sangat jelas jika Bruno Fernandes sudah menandakan dia tak senang, ucap Ian Wright seperti dilansir dari Mirror. Khusus untuk Bruno, dirinya menunjukkan tanda-tanda kebencian kepada Solskjaer saat dibantai Tottenham Hotspur beberapa waktu lalu. Bruno nampak tak senang diganti kala sedang on fire bermain. Usai diganti, lalu kalah besar mencuat kabar ada hubungan memanas antara keduanya di ruang ganti. Buang bintang Real Madrid Zinedine Zidane lebih sayang anak sendiri. Raksasa La Liga Spanyol, Real Madrid sepatutnya menyesal buang bintang potensialnya Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur. Kini muncul fakta jika momen itu disebabkan Zinedine Zidane yang condong sayang anak sendiri. Usai Sergio Ramos yang kini menua, sudah sepantasnya buat El Real memiliki pemain bertahan berkualitas. Reguilon layak didapuk sebagai pewarisnya, apalagi dengan berbagai keunggulan dribbling, key pass, passing, dan crossing. Akan tetapi, Los Blancos malah menjual back berusia 23 tahun itu seharga 45 juta euro atau sekitar 759 miliar rupiah, sekaligus meminjamkan Gareth Bale ke Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas lalu. Berdalih punya Ferland Mendy dan Marcelo, ada maksud lain di belakangnya. Ya, mengutip dari Daily Mail, keputusan melempar bintang potensial itu keluar dari La Liga Spanyol ditenggarai gara-gara pelatihnya sendiri yaitu Zinedine Zidane. Juru taktik berkebangsaan Prancis itu kabarnya lebih mengutamakan perkembangan sang anak, Lucas Zidane. Sempat jadi juru taktik di tim Real Madrid, baik Lucas selaku kiper utama dan Reguilon berada dalam satu angkatan yang sama. Akan tetapi, pelatih berkepala pelontos itu nampak kerap meminjamkan sang bek muda ke beberapa klub lain. Tercatat, Reguilon sempat-sempatnya dipinjamkan ke Logroñés selama 2 periode. Mendapat hak bermain di skuad utama, entah mengapa bek asal Spanyol ini malah dipinjamkan lagi ke Sevilla sebelum akhirnya menetap di Spurs. Berbeda dengan Luka yang langsung naik promosi skuad utama si Kuting Besar. Akan tetapi, penjaga gawang ini malah kalah saing dari para pemain inti sebelum akhirnya berlabuh di Rayo Vallecano. Sepak terjangnya sebagai kiper sendiri buat para fans ketar-ketir.
Seperti diketahui, anak dari pelatih Madrid saat ini pernah lakukan blunder konyol saat klub Real Madrid Castilla yang hanya bisa bermain imbang 3-3 kontra Legia Warsawa di UEFA Youth League 2016 silam. Hal yang sama juga terjadi saat ia bela skuad utama 2018 lalu. Sintayong di mata dua jebolan Gardaslek, Bagas, dan Brilian. Begitulah sosok pelatih Sintayong di mata dua pemain jebolan Gardaslek dan timnas Indonesia U19, Amiruddin Baguskava dan Brilian Aldama. Sebagai pesepak bola profesional, Amiruddin Baguskava mengaku harus bisa beradaptasi dengan pergantian pelatih dan gaya latihan atau bahkan filosofi dari tiap-tiap pelatih. Bagas misalnya pernah dibina oleh sosok Fahri Husaini di timnas U16 lalu bersama Ilham Ramadona di Barito U18 hingga mendapat bimbingan dua pelatih Inggris, Dennis Wise dan Des Walker. Sepulang dari Inggris dalam program Gardaslek, saudara kembar dari Baguskava itu lalu promosi ke tim senior Barito Putra yang dibesut oleh pelatih Jajang Nurjaman. Kemudian ia masuk dalam skuad timnas Indonesia U19 yang ditempa untuk main di Piala Dunia U20 2021, tentu di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Sebagai pemain harus menerima itu, sudah resiko menjadi pemain pasti ganti-ganti pelatih, ujar Baguskava dinukil dari video blog di YouTube KRTV milik Roy Ricardo. Bahkan sosok Brilian Aldama yang sudah 2 musim terakhir bergabung di program Gardaslek mengaku kaget dengan gaya kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia U19. Awalnya kaget metode latihan yang 3 kali sehari latihan sampai malam juga, kita kalau malam itu ada gym, ungkap Brilian Aldama. Namun, baik Bagas maupun Brilian Aldama mengaku adanya perkembangan signifikan setelah dilatih Sintayong, mulai dari kondisi fisik hingga mental bertanding. Tersandung skandal tes corona, Lazio terdegradasi dari Serie A. Virus corona yang merajalela memang buat berbagai masalah pelik di seluruh dunia. Hal itu juga dialami Lazio yang terancam alami degradasi dari Serie A Liga Italia gara-gara skandal tes penyakit mematikan tersebut. Sepak terjang I Bianco Celesti sejatinya tak bisa dipandang sebelah mata usai beberapa kali jadi kandidat skuad peraih Scudetto. Bayangkan saja, musim lalu mereka sempat beberapa kali lakukan kudeta kepada Inter Milan dan Juventus selaku pemuncak klasemen. Kapasitas dari tim yang bermarkas di Stadio Olimpico ini bukan hanya karena pelatih Simone Inzaghi saja, melainkan juga rentetan pemainnya yang luar biasa. Sebut saja top skor Liga Italia musim lalu, Ciro Immobile dan Sergej Milinkovic-Savic, si Pogbanya Serbia. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika prestasi yang mereka miliki sedemikian rupa bisa hancur gara-gara turun kasta? Ya, hal ini ternyata bisa jadi satu-satunya nasib buruk yang menimpa Lazio hanya gara-gara lakukan pembohongan publik terkait tes virus corona. Melansir laman berita Coach Offside, pandemi COVID-19 sejatinya membuat aturan protokol kesehatan wajib dipenuhi bahkan ketika Serie A Liga Italia bergulir tanpa penonton. Akan tetapi, klub ini malah lakukan hal tak terkira yang membahayakan nyawa. Thomas Strakosha, Lucas Leiva, dan Ciro Immobile malah positif terinfeksi virus mematikan asal Wuhan, Cina itu sehingga tak hadir pada laga imbang lawan klub Bruges di Liga Champions. Akan tetapi, 3 pemain ini malah ikut serta di laga kemenangan 4-3 atas Torino. Lazimnya, karantina dan masa penyembuhan sendiri harus berlangsung selama 14 hari. Tapi entah mengapa, Strakosha, Leiva, dan Immobile bisa langsung hadir selang 3 hari ketika lawan 2 Toro. Asosiasi Sepak Bola Italia atau FIGC pun menggelar investigasi mendalam. FIGC menggandeng otoritas kesehatan negeri Pisa yang sudah beberapa kali bertanya kepada Presiden Claudio Lotito dan ahli fisik klub Ivo Pulcini. Jika tuduhan pelanggaran aturan benar adanya, Leaquele bisa saja kena denda, pengurangan poin, dan bahkan langsung degradasi. Nasib Lazio yang terdegradasi dari Serie A Liga Italia ke Serie B ini tentu bakal membuat skandal Calciopoli 2006 terulang kembali. Bukan terkait corona, Juventus dan beberapa tim besar 14 tahun lalu terlibat pengaturan skor hingga alami berbagai hukuman berat termasuk degradasi. Nah Sobat Indosport, itu dia tadi program dari Arena kali ini. Buat kalian jangan lupa pantau website indosport.com untuk pantau berita terbaru seputar olahraga dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport @indosport.com. Juga jangan lupa subscribe YouTube channel Indosport. Sampai ketemu lagi.